Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Khalidina khatillah, ibu, bapak dan saudara jemaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa mengalami musibah, kesulitan di rumahnya terkait dengan suaminya yang belum sesuai harapan, terkait dengan istrinya yang sering mengecewakan, dengan anak-anaknya yang belum membanggakan, dengan tetangga-tetangga yang menjengkelkan, dengan orang tua yang mau ikut campur ngatur semua urusan, dengan teman-teman kerja yang tidak memiliki kepedulian, dengan siapapun dan apapun kondisi di sekitar kita yang merasa menjadikan kita kadang sesak di dada. Maka lihatlah saudara-saudara muslim kita di Palestina. Insya Allah ujian yang kita rasakan dan kita alami itu akan terasa ringan, karena bagaimanapun suami panjenengan kurang perhatian atau bahkan kurang bertanggung jawab, alhamdulillah punya suami. Pilih mana suami hidup kurang perhatian dengan suami perhatian tapi mati, katanya. Nah, pilih hidup ya, katanya. Tetap pilih hidup, katanya. Betapa banyak para muslimah di Palestina yang menjadi janda karena suaminya gugur, baik gugur di medan pertempuran atau gugur karena sebagai warga sipil yang terkena serangan. Demikian pula bapak-bapak yang mendapati istrinya banyak tuntutan, yang memang belum bisa dipenuhi, atau terlalu banyak ngomong melebihi kuota yang disiapkan, atau melebihi kapasitas telinga panjenengan untuk mendengarkan. Alhamdulillah mereka masih hidup dan utuh karena ada wanita-wanita muslimah di Palestina yang anggota badannya tidak utuh, terkena cipratan peluru atau mortir. Bagaimanapun kita melihat anak-anak yang mungkin belajarnya, sikapnya, tutur katanya belum sesuai harapan, apalagi sampai pada level membanggakan, maka tetaplah bersyukur kepada Allah. Betapa banyak para orang tua di Palestina yang anak-anaknya bahkan meninggal di hadapannya, terpotong tangannya, tertusuk kakinya, reruntuhan, tergencet, terjepit, bahkan beberapa jam atau bahkan sampai hari, beberapa hari belum bisa diselamatkan. Karena ini peristiwa kondisi yang luar biasa menurut keterangan Mas Muhammad Hussein Gaza
hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Serangan Israel yang 6 hari terakhir ini jika dibandingkan dengan 4 kali serangan dari 2012, 2014 dan yang lainnya, itu masih lebih dahsyat yang sekarang ini. Jadi apa yang kemudian bisa kita lakukan? Satu, mendoakan. Ono mung donga tok. Nah, karena ada yang mung donga tok tidak dilakukan, maka didoakan. Dan kita harus yakin bahwa ad-du'a silahul mu'min. Ya, bagus ya, maju ke sini. Ya, insya Allah aman saya. Ya. Ya, saya tidak berencana atau belum berencana untuk poligami, ya. Nah, jadi aman. Ya. Satu, mendoakan, karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Ya. Maka sisipkan dalam bait-bait doa kita di waktu-waktu mustajab, di antara adzan dan iqamah, ba'da salat, kemudian di sepertiga malam, saat turun hujan, dan kapanpun ada kesempatan, Jumat sore, ba'da asar sampai menjelang maghrib, ya. Atau di antara adzan, di antara 2 khutbah di hari Jumat, ya. Ini waktu-waktu mustajab. Atau kapanpun kita teringat mendengar berita tentang saudara-saudara kita itu, maka doakan mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami yang hanya bisa mendoakan dan belum mampu membantu apa-apa. Kemudian yang kedua, ya kirim bantuan. Kirim bantuan. Dan mengirim bantuan itu tidak menunggu duit kita turah atau duit nganggur, karena saya jarang ketemu dengan orang yang duitnya nganggur. Ya, saya punya tetangga asetnya miliaran. Sekolah ini mau SMP, ya, tapi punya usaha. Awalnya ikut orang, kemudian bisa punya usaha sendiri, mobilnya banyak, rumahnya megah, tapi yang diutangnya katanya, nah, utangnya ya puluhan bahkan ratusan juta katanya. Sehingga duitnya nggak ada yang nganggur katanya, duitnya berputar terus. Nah, apalagi yang kita yang asetnya hanya beberapa puluh juta katanya, yang masih mengalami kesulitan di beberapa sisi saja. Maka memang tidak ada dana nganggur. Sehingga kalau sedekah, membantu, infak itu ngenteni engko nek duitku turah, nek wis ora ono kebutuhan, kelihatannya sampai mati kurang 2 hari saja. Itu tidak akan ketemu situasinya saja. Aku urung duwe, ya memang akan seperti itu terus saja. Maka infak itu, sedekah itu memang menyisihkan, mengambil sebagian kebutuhan kita, sebagian ya. Sebagian yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan disitulah kita menjadi saksi atau memposisikan diri sebagai satu kelompok, satu golongan sesama muslim yang andai mudah-mudahan Allah mengampuni kita, tapi andai besok di akhirat kita ditanya, kamu tahu ada muslimin Palestina dalam keadaan terjajah, apa yang kamu lakukan? Paling tidak kita sudah punya satu jawaban. Saya sudah mendoakan mereka, ya Allah. Kok orangnya wangi? Saya lemah, ya Allah. Lu kok lemah? Kan engkau yang menjadikan saya lemah, berarti ya. Nah, saya ditakdirkan lemah, berarti ya. Meh haji orang mampu, berarti ya. Meh umrah ya ora tekan-tekan, berarti ya. Apalagi mangkat yang Palestina. Umpama mangkat itu kata urung tekan kono wis kon mulih berarti. Ini gimana kalau anggota pasukannya Brigade Al-Qassam itu kabarnya harus hafal Quran atau minimal 15 juz. Kan kita enggak, saya ikut ngono kan wis hafal Quran. Juz 30 rada
repot tadi. Nah itu sudah gugur tadi ya. Dan itu kan menjadi alasan kuat bagi kita ya, alasan kuat. Nah aku ki orang daftarono soalnya orang hafal Quran tadi ya. Sehingga yang dibutuhkan memang bukan pasukan saat ini tadi ya. Tapi ya bantuan yang bisa kita kirimkan ke sana. Ada sebagian orang, wah ini nanti ada lembaga-lembaga yang hanya menjadikan Palestina sebagai kedok saja. Tidak bisa dipercaya kemana arahnya bantuan itu. Nah, itu juga serangan untuk melemahkan. Mereka antar faksi tidak rukun. Ini juga cara untuk melemahkan supaya tidak membantu. Kita saja masih butuh, menurut iman itu butuh bantuan. Ya sama sampai tadi kita juga butuh bantuan. Tapi justru disitulah pada saat kita juga tidak berkelebihan, kita juga mengalami kesulitan, tapi kita mengendalikan hawa nafsu kita untuk kemudian kita arahkan sebagian yang kita punya itu kita kirimkan ke sana. Ya 100, 200, tapi karena uang 10.000 nah jadi oke. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, bahwa mencintai Masjidil Aqsa itu bagian dari perintah yang Allah turunkan kepada kaum muslimin. Karena Rasulullah menyebutkan ada 3 tempat, tidak ada safar yang lebih ditekankan, tidak ada safar yang dianjurkan kecuali ke 3 tempat suci ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram pahala sholat, pahala amal soleh dilipat gandakan 100.000 kali, di Masjid Nabawi dilipatkan 1.000 kali, dan di Masjidil Aqsa dilipatkan 500 kali. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama sebelum Rasulullah, sebelum Allah turunkan perintah untuk mengalihkan atau memindahkan arah kiblat ke Makkah, ke Ka'bah. Rasulullah adalah imam 2 kiblat. Ya imaman kiblataini itu yang sering disairkan atau dilantunkan. Maka mencintai Masjidil Aqsa ini adalah kewajiban, membelanya adalah keharusan, sebagaimana kecintaan dan pembelaan kita kepada 2 masjid yang juga disucikan, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Maka kewajiban menjaganya adalah kewajiban kaum muslimin. Siapa yang terdekat? Yang terdekat dengan Masjidil Aqsa, ya muslimin Palestina. Mereka tidak mampu, maka keluar. Radiusnya semakin melebar. Yang di situ juga tidak mampu, maka semakin melebar. Dan ternyata seluruh dunia tidak mampu, terutama karena memang tidak mau membantu. Kalau Amerika sudah menyatakan membela, mendukung penuh Israel, harapan kita itu kan mestinya Mesir, Turki, Arab Saudi, mendukung penuh Palestina. Tapi ternyata justru sebagiannya merencanakan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Wallahu a'lam. Sampai kapan Allah menghendaki proses ini akan terjadi. Yang paling perlu kita lakukan, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, seperti kisah yang kita dengar. Ada seekor burung yang mengambil air. Ben cocok caranya berbeda. Ya, gini. Nah. Orang tahu obah berarti ya. Ada seekor burung yang mengambil air dengan paruhnya, kemudian dibawa dan dijatuhkan di atas kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Burung-burung, gitu ya. Allah alam ini riwayatnya sahih apa tidak, tapi banyak beredar kisahnya. Kemudian ada yang bertanya, untuk apa kamu ngambil air dengan paruhmu yang kecil itu?
Apa akan memadamkan api yang membakar Ibrahim? Burung-burung itu tahu bahwa air yang dibawa dengan paruhnya yang sangat sedikit itu, bolak-balik 1000 kali pun api itu tidak akan padam, karena apinya jauh lebih besar. Ya, seperti helikopter yang bawa air satu drum gitu, dibawa dijatuhkan ke hutan Bromo, Gunung Bromo yang sudah terbakar semua, ya kira mirip itu. Ya. Dijatuhkan, ya jatuh airnya, yang padam ya pasti titik itu saja. Sekitarnya tetap terbakar, terus habis. Gitu. Jawaban si burung itu, kami tahu bahwa api itu tidak akan padam dengan sedikit air yang kami bawa dengan paruh-paruh kami. Kami hanya ingin memastikan bahwa kami berada di barisan yang membela Nabi Ibrahim, sehingga saat nanti kami ditanya oleh Allah, kami punya jawaban yang jelas. Begitu pula cicak yang disebutkan meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim. Supaya apa? Supaya besar. Apakah tiupan dari mulut cicak yang kecil itu akan memperbesar api yang membakar Nabi Ibrahim? Juga tidak. Tapi tiupan itu memastikan posisi cicak berada pada barisan yang mendukung Namrud laknatullah alaih. Sehingga cicak disebutkan dalam 1-2 riwayat termasuk binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Kok cicak kok duwe gagasan ngono, ya wallahu a'lam ya. Cicak kok duwe gagasan begitu nah. Ya, apakah ini simbol saja? Apakah memang benar dulu ada cicak yang beneran niup-niup itu? Ya, saya tidak tahu. Maka kalau hari ini masih ada yang ragu, ya. Nah itu kan salahnya Hamas, kenapa nyerang duluan? Ya. Maka Ustadz Salim menjawab, tanyakan kepada Jenderal Sudirman, kenapa harus perang gerilya melawan Belanda? Tanyakan kepada Pangeran Diponegoro, kenapa harus berperang selama 5 tahun dan korbannya ribuan dari rakyat ini? Tanyakan kepada Bung Tomo yang teriak-teriak melalui radio saat mengobarkan semangat banteng-banteng pemuda-pemuda Surabaya, dan dari manapun pemuda di Indonesia yang tinggal di Surabaya untuk melawan Belanda pada tanggal 10 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan korbannya puluhan ribu. Sementara Belanda ya tentu korbannya tidak sebanyak orang rakyat Surabaya Indonesia. Kenapa kok melawan? Ya tanyakan pada mereka kenapa melawan. Tanyakan kepada para pejuang dulu kenapa kok melawan. Kenapa tidak ya wis kadang dhewe kalah ya nrimo wae, nrimo dijajah, dadi didak-idak ning omahe dhewe ora apa-apa, ora akhire yo mati dadi. Itu yang dilakukan oleh Hamas, yang dilakukan oleh Muslimin Palestina yang dengan segala kemampuan, kecerdasan yang Allah anugerahkan kemudian melakukan perlawanan, dan serangan yang kemarin itu serangan yang menggembirakan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, hati kita harus memiliki dukungan dan pembelaan. Kemudian lisan kita juga harus memiliki menggambarkan dukungan. Jadi kemanapun kita ketemu dengan siapapun ketika berbicara harus kelihatan pembelaannya. Bahwa ada Monica yang bela Israel, itu juga memposisikan sebagaimana cicak tadi itu. Dan kita harus memberikan bantahan-bantahan dan dukungan. Maka yang senang medsos ya sebarkan, yang jarinya itu terampil ya sebarkan pembelaan dan dukungan doa itu. Bahwa ada munafik-munafik yang kemudian meragukan, ya mereka juga sedang memposisikan dirinya berada pada Palestina, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah mendoakan seseorang yang menikah, beliau mengucapkan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hafalkan ini? Hafal. Yang sering menghadiri resepsi, undangan, walimahan, kondangan, nah itu mestinya hafal ini.
Orang-orang yang biasa ngaji, yang jenggoten, yang celananya singkrang, yang jilbabnya besar biasanya hafal doa ini. Tapi sebagian saudara tetangga-tetangga kita itu agak salah paham dengan undangan. Ya, bunyi undangan kan, Bapak yang terhormat, Bapak Ibu, mohon doa restu. Ya. Nah, undangannya bunyinya begitu kan, mohon doa restu. Tapi banyak orang yang salah paham sehingga dapat undangan itu malah pusing. Loh, ulem meneh tadi ana jadi sedina ana ulem telu papat ono mumet tadi. Padahal bunyinya hanya mohon doa restu. Nah, ya kan. Kan tidak ada yang bunyinya mohon bantuan, sumbangan, amplop, kado, enggak ada tadi. Penjaringan saja yang salah paham kan tadi. Mohon doa restu. Nah, makanya kalau diundang kan kewajibannya datang. Nah, datang doakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Didoakan. Kemudian kalau pas di situ disuguhi minum, diminum ya. Maaf ya Bu. Tadi masuk ke sana terus dijak ngobrol lali tadi ya. Datang doakan. Hanya memang sebagian yang ngasih undangan memang ya enggak tahu itu bunyinya begitu. Tapi ketika orang datang hanya mendoakan, nenggon absennya ono, nenggon kotak digoleki, ini semua absen amplop cocok karo data di situ. Wong siji kitok sing ora ono dadi nomor wong Nurul Iman dadi Nurul Iman. Nek ndonga tenanan ora ninggali apa-apa. Iku dititeni yo Anda ya. Padahal sesungguhnya yang benar-benar dihajatkan oleh pengantin itu doa ini. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa kita melihat saudara kita kerepotan, butuh bantuan, kemudian kita ulurkan bantuan sumbangan tadi, itu kebaikan. Tapi memang kita sudah secara bersama-sama mengalami pergeseran. Jadi banyak orang yang tidak peduli dengan doa atau tidak menganggap penting doa itu, sampai kemudian tidak ngerti apa yang harus didoakan. Yang penting apa? Bantu amplop itu. Kenapa? Kok soalnya sing ngundang niatnya yang ngono. Sing ngundang memang bunyinya yang memang mohon doa restu, tapi ketika datang ndongak ketok, kuwi dititeni tenan ngantek mati tadi. Nah, tentu sebuah hikmah yang besar. Untuk sebuah hikmah besar, mengapa doa permohonan keberkahan yang dipilih oleh Rasulullah? Bukan sekedar ucapan semoga harmonis, semoga romantis, menua bersama, kaya raya, sombangun omah, suatu sawah, bukan itu. Karena pada keberkahan ada faedah yang melampaui semua yang difikirkan oleh pasangan itu. Dalam rumah tangga, keberkahan itu sejatinya menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan dan paling bermanfaat sejak awal sampai sepanjang pasangan itu menjalani mahligai rumah tangga. Ketika keberkahan didapat, maka tidak ada yang kurang sedikit pun dalam rumah itu. Tapi sebaliknya ketika keberkahan itu tidak ada, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat keluarga itu bahagia, mencukupi kebutuhan mereka. Nah, apa makna berkah itu? Berkah itu adalah bertambahnya, berkembangnya, bertambah dan berkembang. Maksudnya apa? Ziyadatul khair atau ziyadatul ta'ah, bertambahnya kebaikan atau bertambahnya ketaatan. Itu berkah. Maka berkah adalah menetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ketika berkah hingga pada sesuatu yang sedikit, niscaya ia akan berkembang menjadi banyak. Tapi tidak setiap yang banyak pasti berkah. Nah, ini saya ulangi kalimatnya. Ketika berkah itu turun pada sesuatu yang sedikit, niscaya ia akan berkembang menjadi banyak. Tapi tidak setiap yang banyak pasti berkah.
Kenapa? Karena koruptor itu duitnya oke. Ngerampok duitnya nek berhasil orang konangan tidak ketangkap kan duitnya banyak, tapi pasti tidak berkah. Karena yang bersumber dari yang haram pasti tidak berkah. Ketika berkah hingga pada sesuatu yang banyak, maka ia akan semakin meluas manfaatnya. Nah, setiap manusia tentu mendambakan kehidupannya penuh keberkahan. Berkah rizkinya, berkah hartanya, berkah anak keturunannya, dan berbagai kenikmatan halal yang diinginkan oleh setiap manusia. Namun indikator paling nyata dalam keberkahan adalah istiqmalun nikmah ala ta'atillah, menggunakan nikmat apapun demi mewujudkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna doa keberkahan untuk pengantin tersebut adalah semoga kalian berdua dikumpulkan dalam ketaatan, kesehatan, keselamatan, kenikmatan, terjaga keharmonisannya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, keberkahan sebuah rumah tangga itu terlihat dari ketaatan yang bertambah dari kedua mempelai. Bertambah baik perilakunya, makin rajin ibadahnya, makin terjaga dari yang haram, itu tanda keberkahan. Sehingga bukanlah disebut keberkahan jika keluarga itu menjadi kaya raya, tapi semakin jauh dari penciptanya. Dulu ketika menikah masih miskin, rajin sholat. Ketika punya perusahaan, rajin maksiat. Nah, maka ini bukan berkah berarti. Sebelum punya mobil, ramah. Setelah punya mobil, angkuh. Nah, ini tidak berkah berarti. Nah, sebagaimana rumah tangga, rumah tempat tinggal pun butuh adanya keberkahan. Tidak hanya ketika mengawali perjalanan rumah tangga, keberkahan rumah tempat kita tinggal itu juga membutuhkan keberkahan. Nah, di awal perjalanan bahtera rumah tangga, hampir semua pasangan dihadapkan pada pilihan mau tinggal di mana. Dan pilihan paling cepat, tepat, paling tidak untuk situasi darurat adalah pondok mertua indah. Tapi jangan lama-lama di situ, karena betapa banyak ada wanita solihah bertemu dengan mertua solihah, ketika kumpul setengah tahun, dua-duanya berubah menjadi wanita yang kurang solihah. Menantunya jadi wanita yang ngomongnya keras, si mertua jadi ibu tukang sidak, sehingga tidak ketemu. Maka yang nyaman itu, ini secara umum ya, bahwa ada beberapa pasangan yang luar biasa, beberapa menantu, satu dua menantu yang istimewa, yang pandai bahasa Jawa nyelondoi, nyelondoi, menyelami, membersamai mertuanya. Bahkan sampai mertuanya keluwe seneng karo mantune timbang karo anake, mungkin ada. Kemungkinan itu ada, kemungkinan kecil. Jangan termasuk, Masya Allah. Menantunya apa mertuanya tadi? Oh, menantu tadi ya. Nah, kemungkinan kecil itu ada, tapi kemungkinan besar sulit tadi ya. Yang banyak itu yo rame itu tadi ya. Nanti sing mertuane muni-muni, mantune nangis ya. Nah, nanti atau sebaliknya, mantune iki rada kulino latihan baris berbaris ya, suarane banter, wani, mertuane nangis. Sing bingung bojone tadi ya. Nah, bingung. Aku mbela bojoku, ibuku jengkel, mbela ibuku, bojoku njaluk pegat. Nah, kan mumetan tadi ya.
Ya, saya dalam tanda kutip pernah mengalami situasi itu, tapi yang posisi sebagai ibu saya bukan ibu saya, jadi, tapi mbah saya, ya. Nah nenek saya, nah istri saya itu bukan ramai, tapi takut dengan nenek saya, ya. Takut, ya. Nah, maka ketika nenek saya sakit tenang, ya. Ora wedi meneh, ya. Nah, ketika nenek saya meninggal, saya tenang, ya. Nah, saya tenang, ya. Tapi ketika sudah meninggal itu terus ingat baiknya, ingat terus mendoakan, ya. Kadang menangis juga, ya begitu manusia dia. Nah saya menyadari itu, ya. Sehingga ya tetap tahu peni kabeh, ya. Nah, jadi dengan mbah saya kelihatan baik, dengan istri saya ya kadang kecewa, ya. Nah, aku ora dibilani, ya. Nah, dan bilani pi wong saya tinggalnya ikut di rumah nenek saya, ya. Pernah nangis, ya, ngajak lunga ning ndi, ya. Nah, dia mau pulang, ranti rumah, nah itu aman, ya. Nah, jadi kalau dengan punya istri yang di rumahnya itu orang tuanya kaya, itu peluang mulai besar, Pak, ya. Jengkel sidik mulai, ya. Nah itu repot itu. Maka saya milih nyari istri yang tidak punya tempat pulang, ya. Nah, sehingga sakit jengkel seperti apapun itu raiso mulai. Kenapa? Orang omahe, ya. Nah, omahnya cilik ditempati orang tua sama adik-adiknya. Jangan ngomong sama istri saya, ya. Mau tinggal bersama mertua jangan lama-lama, kecuali beberapa orang tadi itu. Maka kemudian kita harus memilih tinggal di mana. Nah, yang belum punya tempat tinggal yang menetap, maka pilihlah tempat yang dimungkinkan mengandung keberkahan atau yang Allah limpahkan banyak keberkahan di situ. Lingkungannya sehat, tetangganya ya relatif manusia-manusia pada umumnya, ya. Wong-wong sing normal, ya. Nah, jenengan tinggal karo dikelilingi wong-wong sing ora normal, ya. Sing kono preman, sing kono tukang dodol sabu, ya. Sing kono kuwi PSK, ya. Misalnya sebelah kono lagi mateni wong, jenengan manggon ning tengah kene, gimana keberkahannya, ya. Maka nyari lingkungan yang baik, syukur bisa dekat masjid, ya. Lebih mudah untuk mendengar suara adzan, walaupun itu juga bukan jaminan, ya. Tapi yang jauh itu lebih tidak terjamin, ya. Apalagi yang ngomain yang tengah-tengah, kono masjid, kono musola, nah itu selalu punya alasan, ya. Orang ketok ning kono, aku ning kono, ya. Ning kono ora ketok kono, ya. Itu rumah saya itu begitu, ya. Sehingga teman-teman saya memaklumi terus, ya. Rumah saya di tengah, kono masjid, kono musola, Nah, jadi aman. Kono keri, prono, nanti keri kabeh metu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Saat Nabi Nuh dan beberapa puluh pengikutnya, umatnya berada di atas, di kapal itu berada di atas gelombang air yang demikian besar. Bukan kapal modern, tapi kapal besar tanpa mesin, sehingga terombang-ambing kesana kemari, ya sesuai gerak ombak itu mengarahkan. Maka beliau berdoa meminta kepada Allah agar kapal itu dilabuhkan di tempat yang berlimpah kebaikan dan anugerah. Maka doa ini sesuai pula dibaca oleh anggota keluarga yang mengharap keberkahan tempat tinggalnya. Yang belum memutuskan untuk tinggal di mana, maka memilih istikharah, memohon kepada Allah. Yang sudah menempati rumah, ditambahi dengan memperbanyak doa, semoga rumah kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keberkahan itu akan semakin lestari dalam sebuah keluarga seiring dengan banyaknya ucapan salam yang terucap terlantun di setiap memasuki rumah.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Surah An-Nur ayat 61. Bagian ayatnya panjang kan ini, pada bagian akhir. Salam ini kita sudah biasa, sudah melekat, sudah mengkarakter pada diri kita. Tapi mari kita tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Assalamualaikum. Nah, ini salam pendek. Salam panjang, Assalamualaikum. Nah itu panjang ya. Ini Ipin Upin kalau itu. Ya, walaupun secara pengucapan tajwidnya itu salah, karena yang benar Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam. Nah, jawabannya begitu. Jadi niru logatnya orang Arab pada khiwar, dialog-dialog latihan bahasa Arab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, tapi kan kita wong Jawa kan adane orang ngono. Wong Jawa kan Assalamualaikum. Nah, itu wong Jawa berarti ya. Salah itu, secara pengucapan salah. Nah, tapi insya Allah ora dosa berarti ya. Jadi kalau ada yang begitu itu aja di salam kok salah, enggak berarti ya. Ya, kenapa? Karena bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an harus pakai ilmu tajwid. Ya, tapi kalau yang bukan Al-Qur'an tidak perlu pakai tajwid. Maka kalau ngomong bahasa Arab itu enggak pakai tajwid. Ya. Membaca hadis juga tidak pakai tajwid. Kalau membaca hadis pakai tajwid, marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, enggak begitu kalau bahasa hadis ya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, tapi kalau ayat, nah itu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, itu pakai tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang lengkap. Nah, kalau kita dikasih salam, maka jawablah yang semisal atau setara. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Atau yang lebih baik, Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Maka tidak usah tiru-tiru orang-orang bingung itu. Salam repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum swastiastu. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wah, pirang-pirang bingung. Itu yang mulai wong loro itu. Penggagasnya itu 2 orang. Pak Jokowi karo Pak Prabowo ya, tahun 2014 ya. Nah, kelingan betul jenengan. Nah, itu penggagasnya 2 orang ini. Karena zaman Pak Harto SBY itu belum ada salam pirang-pirangan ini. Saya pernah sampaikan di sebuah forum seminar lintas agama ya. Karena saya diundang sebagai tokoh masyarakat itu, atau tokoh agama, maka saya sampaikan ini. Toleransi itu menurut saya, mengutip perkataan Kiai Khalil Nafis, tidak harus menyamakan yang berbeda. Yang beda biarkan beda. Disitulah toleransi, menghormati, menghargai, memberikan hak dan kebebasan untuk meyakini agama dan keyakinan masing-masing, serta untuk beribadah sesuai keyakinannya itu. Maka yang muslim saya sarankan ucapkanlah salam sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Islam. Yang Katolik, Hindu, Buddha dan yang lain, ya silahkan mengucapkan salam sebagaimana yang diajarkan di dalam agama masing-masing. Enggak perlu diropel digabung jadi satu. Menurut saya itu salam merepotkan. Itu tak sampaikan begitu di forum seminar begitu. Ono Kristen, ono Hindu, ono Buddha begitu. Dan ono sing kiai yang menjadi pemateri tadi. Kenapa kok saya sebut merepotkan? Ya kan itu salamnya kan banyak, tapi yang dijawabkan hanya yang
Salam Islam kan. Nah, namo budaya jawabnya apa? Nah, nggak tahu jawabannya kan. Salam kebajikan jawabnya apa? Salam sejahtera jawabnya apa? Dan itu hanya bisa diucapkan di forum. Coba nek ketemu ning simpangan numpak motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Malah nabrak cagrak listrik kan ya. Makanya tidak usah tiru-tiru. Nah, perkara yang ada yang tiru-tiru ya biarin saja kan ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, Jabir bin Abdillah berkata, apabila kamu masuk ke dalam rumah keluargamu, ucapkan salam kepada mereka dengan ucapan salam penghormatan yang diberkati lagi baik di sisi Allah. Bahkan sekiranya seseorang keluar dari rumah tak jauh dan hanya sebentar, maka tetap dianjurkan mengucapkan salam lagi. Ibnu Surais mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah rahimahullah, apakah wajib bagiku bila keluar dari rumah lalu memasukinya lagi mengucapkan salam kepada mereka? Beliau menjawab, saya tidak mengharuskannya kepada seseorang, tetapi hal itu lebih aku sukai dan saya tidak pernah mengabaikannya kecuali bila saya lupa. Sejak baca materi ini kira-kira 2-3 bulan yang lalu, saya berusaha mempraktekkan. Jadi salam saya sekarang di rumah itu saya lengkapi. Biasanya hanya tadi assalamualaikum. Tapi kalau ketikan WA itu hanya assalamualaikum. Saya tidak pernah, kecuali ada yang kasih salam ke saya tulisan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka saya jawab lengkap. Tapi kalau as-toto itu ya saya jawab waalaikumsalam ya. Ucapan lisan biasanya sebelum saya membaca ini ya assalamualaikum gitu toh. Tapi setelah saya membaca ini sekarang saya usahakan, saya praktekkan, saya lengkapi. Di kira-kira 3-5 hari di awal istri saya itu agak meremehkan. Nanti dianggap guyon gitu. Karena saya tidak kasih tahu materinya, langsung saya praktekkan dulu gitu. Nih aku mau berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, kok orang lengkap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya rada ketus begitu dia. Karena dianggap guyon dia. Nah, nanti saya pulang dari tausiah malam itu ketok pintu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang kurung balik ini mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang jawab tapi bukan pintu, terus nggak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Nah, yang lengkap jawabannya. Napa teman salamnya kok dowo-dowo? Nah, karena tekok saya jelaskan materinya. Kemudian hari berikutnya itu masih dianggap rada guyon ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah biasa. Kepada anak itu ya saya ucapkan salam begitu. Nah, sehingga anak saya sekarang yang sudah kelas 2 SD sekitar itu ketika diantar sekolah itu ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang paling kecil itu yang belum mau. Ya, belum mau jawab ya. Salamnya mana dek? Menong wae ya. Nah, salamnya mana? Ya. Lo kok tidak bilang salam? Menong wae ya. Diucapi salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah jabat tangan plek gitu tok ya. Nah, yes luwe bocah ya. Walaupun hanya keluar sebentar, keluar nyiram tanaman ya, di halaman, masuk lagi ucapkan salam lagi. Ya. Berani mencoba? Nah, dicoba saja. Nanti jangan coba nanti suami kaget. Dan itu normal. Kaget itu normal. Dianggap guyon itu normal. Maka praktekkan dulu. Ya. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan metu blonjo, dadi warung, dadi balik meneh, duitnya keri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pengeloro, ini mulai mikir ya. Oh, nenggone tonggo, ya. Nilai apa wajan susro dan yang lainnya, cukup piring, balik lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek. Kowe ngopo iki ya? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum malah diruqyah ya. Nah. Maka perlu dijelaskan. Semakin banyak salam terucap di rumah itu, salam itu doa loh. Assalamualaikum
semoga keselamatan bagi kalian. Wa rahmatullah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah terlimpah untuk kalian. Jadi meski ini tampak sederhana, tapi sebenarnya sangat istimewa bagi yang mengetahui faidah ucapan salam ketika masuk rumah. Nah, Rasulullah SAW berpesan kepada Anas bin Malik, wahai anakku, jika engkau memasuki rumah dan menemui keluargamu, ucapkanlah salam agar datang berkah padamu dan juga pada keluargamu. Sehingga ketika rumah dan semua penghuninya itu diberkahi oleh Allah, maka segala yang muncul dari keberkahan adalah kebaikan dan bertambah baik. Sedangkan salam dan rahmat Allah menjadikan ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang. Maka betapa bahagianya sebuah rumah yang di dalamnya terlimpah keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan darinya. Nah, dimulai saja. Salam itu doa. Salam itu doa. Maka niatkan di dalam hati, memang kita sedang mendoakan istri dan anak-anak kita, serta siapapun yang berada di dalam rumah kita. Jadi bukan abang-abang lambe itu, bukan. Itu mau pantes ben kaya wong Islam liyane lah salam. Enggak, ini benar-benar doa. Dan itu memang sekaligus menjadi ciri khas bagi kita, kelihatan Islamnya. Saya ingat betul dan memberikan pahala banyak kepada satu ustadz dan para santri di Baitul Salam gitu ya. Jadi yang mau mulai mengucapkan salam sing unine assalamualaikum ki wong pondok Baitul Salam. Karena pondok itu berdiri tahun 90, saya SMP. Itu sak kampung ora ono sing salam. Sing salame ki assalamualaikum ki ora ono. Assalamualaikum itu nek pas pengajian to karo pas salat gitu ya. Nah, salat. Dan itu salam yang tidak perlu dijawab. Salah satu salam yang tidak perlu dijawab itu salam pas sholat. Nah, maka kalau ada yang sebelah jenengan salam, ojo dijawab. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam toh ya. Nah, itu jangan. Ya. Salam yang juga tidak menunggu jawaban itu salam ketika masuk pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu jenengan kan tidak nunggu jawaban kan? Nah itu. Nah, sing jawab malah gitu. Waalaikumsalam. Berarti nah, ya malah ramai berarti. Itu salam yang tidak butuh jawaban. Berarti. Maka niatkan dan ikhlaskan ucapkan salam itu. Insya Allah secara bertahap, sedikit demi sedikit, semakin banyak ucapan salam, saling mengucapkan salam. Istri mau keluar, izin ucapkan salam, masuk ucapkan salam, suami mau berangkat kerja, ucapkan salam, anak-anak mau berangkat sekolah, diajarkan pamit sama ibunya karena yang ngantar bapaknya, nanti ucapkan salam pula, maka insya Allah rumah itu dipenuhi dengan keberkahan. Anggotanya insya Allah orang nesunan. Ya andaikan nesu ya kolo-kolo normal lah ya, nah kolo-kolo normal. Jangan nesu ngamuk, bantahan, padu jadi pekerjaan harian, apalagi kebutuhan seperti minum obat ya. Nah, pagi nesu, siang nesu, malam nesu ya. Nah, itu tanda rumah itu dipenuhi setan ya. Nah. Kemudian fase berikutnya, ketika pasangan suami istri itu diberi anugerah anak, doa keberkahan kembali dianjurkan. Dari tadi yang pertama di awal menikah, yang kedua ketika menempati rumah. Nah, yang ketiga ini ketika dianugerahi anak, doa keberkahan itu dianjurkan lagi. Karena betapa besar kebutuhan seseorang itu akan keberkahan, termasuk yang berhubungan dengan anak. Sebagai penguat permohonan keberkahan keluarga, sekaligus lebih khusus lagi keberkahan terhadap anggota keluarga yang baru. Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Adhkar, anjuran untuk mendoakan orang yang diberi anugerah anak. Ini jenengan juga rata-rata hafal. Barakallahu laka. Nah, begitu. Kalau ada jenengan sok tilik bayi, Bu. Tilik bayi? Ya, tilik bayi itu dianjurkan kalau ada bayi lahir. Ya, jadi nek bayi ini urung lahir ya aja tilik bayi, ya. Nanti orangnya tersinggung. Apa meneh pasangan wanita itu belum hamil, jenengan toko-toko kok mah tilik bayi, itu menyakitkan ya. Nah,
Tilik bayi nek wis ana bayine. Nah, ketika kita tilik bayi itu ada doa yang dianjurkan. Barakallahu laka fil mauhubilaka wa sakartal wahiba wa balagha asuddahu wa ruzikta birrahu. Nah, hafal kan? Hafal. Nah, mulakno meneng wae iki kan karena hafal berarti ya. Atau khawatir dianggap pamer berarti ya. Semoga Allah memberkahimu atas pemberiannya kepadamu. Engkau layak bersyukur karenanya. Semoga anakmu mencapai usia dewasa dan engkau diberi rizki berupa baktinya anakmu kepadamu. Nah, ini anak lahir, Rasulullah ajarkan doa keberkahan lagi. Ini adalah doa yang ditujukan untuk orang yang dianugerahi keturunan. Nah, maka jika kita diberi keturunan lalu didoakan orang dengan doa tersebut, nah itu ada jawabannya lagi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala thawabaka. Tapi nanti sebagian orang mungkin orang pada cocok dengan doa ini. Semoga Allah juga memberkahimu dan melimpahkan kebahagiaan untukmu. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, mengkaruniakan kepadamu sepertinya, seperti bayi itu maksudnya. Jadi jenengan kalau mendoakan ini terus didongake meneh jenengan muga-muga duwe anak meneh. Nah, kan ana sing ora siap. Wes aku ora siap dongake sing kuwi aku. Lah napa anakku wis 7 ya dadi. Doane mandek ning kon jazakallahu khairan wae ya. Atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khairan. Wis mandek ning kono, aja mok dongake meneh. Aku 7 wis sing 3 sok lali jenenge sapa kok dadi. Maka yang diharapkan dalam doa ini adalah agar anak kelak berumur panjang dan menjadi anak yang berbakti. Yang pasti bertambahnya anugerah yang juga berupa amanah, menjadikan seseorang harus bertambah syukur dan berusaha mendidik anak menuju kesolihan, sehingga nantinya kebaikan yang dilakukan oleh anaknya pahalanya juga ditransfer atau di copy paste untuk kedua orang tuanya. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya keberkahan. Dan saya sebutkan sedikit bagaimana kita mengupayakan hadirnya keberkahan sehingga dalam rumah apa yang kita sebut samara itu sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, kasih, rahmah, kasih sayang itu benar-benar melingkupi, mewarnai keluarga itu. Bahwa ada kekurangan-kekurangan di sana sini, suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, anak-anak kita punya kekurangan. Karena memang kita manusia-manusia biasa, itu sebuah keniscayaan. Tapi ketika keberkahan itu diturunkan oleh Allah di rumah itu, niscaya kebahagiaan akan lebih mendominasi. Bapak Ibu, mudah-mudahan rumah-rumah dan keluarga panjenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan, saya kembalikan ke MC. يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى